Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Ini satu peringatan tegas dari Presiden Pak Prabowo. Tidak ada orang di sini yang kebal. Luar biasa. Inilah pembuktian besar Presiden Prabowo. Pemimpin harus berani, kami tidak akan ragu-ragu bertindak. Iya, siapa yang tidak tahu Yapto Suryo Sumarno? Organisasi kami tidak disukai, Pak, tapi dibutuhkan. Perlu saya sampaikan, Bapak Anies Baswedan ini, jadi beliau ini reinkarnasi James Bond. Siapa yang tidak tahu pemuda Pancasila yang merupakan ormas terbesar di Indonesia? Ormas itu apa, geng? Ormas. Iya, atas desakan besar dari Presiden Prabowo kepada seluruh aparat. Bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Ini satu peringatan tegas dari Presiden Dan saya Pak yakin Prabowo. dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya. Kini para aparat di tanah air sedang PKS kocar-kacir Bupati dan Kupar mau Luka tidak mau Widya harus Sari. mengikuti perintah tegas dan berat dari Presiden Prabowo ini. Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Iya, tanpa terduga, kini tanah air telah berguncang. Karena secara mengejutkan, baru saja beberapa jam yang lalu, Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno telah digeledah oleh KPK. Saudara, KPK menggeledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saudara, KPK menggeledah Rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sulistyo Suryo Sumarno di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini merupakan pembuktian besar Presiden Prabowo yang telah menyatakan akan menindak siapapun tanpa peduli siapa orangnya, tanpa peduli sekuat dan sebesar apapun, dan tanpa pandang bulu. Pak Prabowo akan sikat siapapun yang berani main-main dengan pemerintah dan rakyat Indonesia. Siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Dan dari hasil penggeledahan ini, belasan unit mobil mewah, uang tunai, dan banyak kali mobilnya, valuta asing telah berhasil disita oleh KPK. Belasan mobil disita. Ya, dari hasil penggeledahan KPK menyita 11 mobil, uang tunai dan valuta asing. Dari penggeledahan ini, saudara, KPK menyita 11 unit mobil, uang rupiah dan juga valuta asing, dokumen dan juga barang bukti elektronik. Benar bahwa ada kegiatan penggeledahan terkait dengan perkara dengan tersangka RW, yaitu di lingkungan Kutai Kertanegara, yaitu penggeledahan di rumah saudara JS yang berlokasi di Jalan Benda Ujung nomor 8 RT 10 RW 1 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan penggeledahan ini berlangsung pada Selasa 4 Februari yang dimulai sekitar pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda 4, uang rupiah dan falas, dokumen dan juga barang bukti elektronik lainnya.
KPK tentu akan menyampaikan update terkait dengan penanganan perkara ini pada kesempatan berikutnya. Lalu, yang jadi pertanyaan, mengapa sih rumah Yapto telah digeledah oleh KPK? Ya, hal ini terjadi karena adanya terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widiasari. Diketahui Rita telah menerima gratifikasi berkaitan dengan penambangan batu bara, dan dalam kasus yang menjeratnya, Rita diduga mendapatkan jatah 3,3 hingga $5 Amerika untuk setiap metrik ton tambang batu bara. Mencapai 3,3 hingga 5 juta dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang dikelolanya. Angka itu senilai 53 hingga 81 miliar rupiah. Padahal perusahaan batu bara itu bisa menghasilkan jutaan metrik ton dari hasil eksplorasinya. Jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita Allahumma dari perusahaan shalli ala tambang, Muhammad. dan uang tersebut telah mengalir ke sejumlah orang yang saat ini sedang didalami oleh KPK. Kasus korupsi Bupati Kutai Rita Widiasari melebar kemana-mana. Ketua Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno juga diduga ikut terlibat. Dan Rita juga telah menyuap penyidik KPK Stepanus Robin. Ia saat ini telah menjadi terpidana kasus gratifikasi 110 miliar rupiah dan suap perizinan kelapa sawit di Kutai Kertanegara. Rita telah divonis 10 tahun penjara dengan denda 600 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Dan di saat bersamaan, KPK juga telah menggeledah rumah Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. KPK menggeledah rumah Yapto dan juga rumah Ahmad Ali. Pada hari yang sama, saudara, KPK juga menggeledah kediaman politisi Partai Nasdem Ahmad Ali di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penggeledahan rumah Ahmad Ali juga berkaitan dengan kasus yang sama. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan uang tunai. Wah, luar biasa ya. Saat ini, para aparat penegak hukum di Indonesia sedang betul-betul bekerja keras atas desakan besar dari Presiden Prabowo yang ingin segera mewujudkan pemerintahan negara yang bersih. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Saya main-main ya sama Pak Prabowo, penegasan itu ya dibuat dengan begitu tegas sekali, dan ini adalah satu amaran buat seluruh aparat, katanya bersihkan dirimu sebelum kau kubersihkan. Amaran berat itu, dan ini satu pelaksanaan yang sangat memberikan impact yang sangat positif khususnya buat rakyat, memberikan satu gambaran tentang politik baru di bawah kepimpinan Presiden Pak Prabowo. Politik Indonesia pastinya akan diberikan wajah ataupun sirna baru, harapan baru buat rakyat Indonesia secara seluruhnya. Kita melihat bagaimana Pak Prabowo dengan tegas dan beraninya melawan para koruptor dan membersihkan politik Indonesia secara keseluruhannya. Semoga segalanya dipermudahkan, insya Allah. Ya, semoga saja apa yang dicita-citakan Pak Prabowo, Indonesia menjadi negara maju, kuat, dan bersih dari tikus-tikus dan mafia-mafia yang bertebaran di tanah air dapat segera terwujud. Jadi, kabar terbaru untuk tanah air. Macam mafia, takut lah. Teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Bantu dong, berikan. Nah, gitu ya pembuktian yang dibawakan oleh Presiden Pak Prabowo membuatkan para aparat bagi sekarang ini keadaannya kucar-kacir, ketar-ketir gitu kan, yang dengan secara tegasnya, dengan secara bersungguh dan sangat dedikasi dalam melaksanakan setiap ucapan dan janjinya dalam membersihkan Indonesia ini daripada pemerintahan negara yang korup dan sebagainya, demi menjamin rakyat Indonesia yang lebih baik pastinya. Dan ini digelarkan oleh Pak Prabowo sebagai perusak yang merosakkan Indonesia, dan tindakan memberikan
pembuktian besar dalam penangkapan beberapa individu ini memberikan gambaran jelas buat rakyat apa yang telah dinyatakan oleh Pak Prabowo itu benar-benar dilaksanakan, dan bagi membersihkan pemerintahan Indonesia dari segala tikus-tikus dan koruptor yang masih lagi bermaharajalela dan menyebabkan kehidupan masyarakat ataupun rakyat Indonesia masih lagi berada pada tahap yang sama. Itu sesuatu yang sangat-sangat dan dibanggakan, dan pastinya di belakang Presiden Pak Prabowo, rakyat Indonesia teguh berdiri bersama beliau untuk sama-sama menyokong apa juga yang dilaksanakan oleh Presiden Pak Prabowo demi kebaikan masa depan Indonesia secara keseluruhannya. Masya Allah, itu sesuatu yang luar biasa, sangat kayak teruja, kayak terinspirasi melihat bagaimana sangat bersungguhnya Pak Prabowo ingin membersihkan Indonesia. Itu sesuatu yang harus kita dukung dan sokong, membasmi koruptor dan sebagainya, dan kita mendoakan agar segala yang telah direncanakan itu berhasil dan memberikan impak yang positif buat rakyat secara keseluruhannya, mencipta sebuah Indonesia yang bersih, maju, dan memberikan satu gambaran Indonesia dalam politik yang sangat bersih dan sangat sihat, insyaAllah. Dan menurut kalian kayak gimana ya pendapat kalian tentang pembuktian besar yang dibawakan oleh Pak Prabowo dengan penangkapan beberapa individu dengan kes-kes yang sangat besar tadi kita lihat, dan bagaimana pendapat kalian? Okey, tinggal komen kalian di bawah supaya As juga tahu pandangan kalian kayak gimana sebagai rakyat Indonesia melihat apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Prabowo ini. Okey, sampai ketemu lagi dalam video, insyaAllah. Jaga diri semuanya. Assalamualaikum. Dadah.